Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Judul, Teks Cerita Sejarah. Untuk kelas 12. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mempelajari mata pelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami struktur dan kaidah teks cerita sejarah, baik melalui lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kalian juga harus mampu menginterpretasikan makna teks cerita sejarah. Nah, sahabat edukasi, ayo kita dengarkan bersama percakapan teman-teman kalian dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung bersama Ibu Ria Anita. Selamat mendengarkan. Hai Putri, kamu sedang apa? Sepertinya serius sekali. Hai Bila, tidak, aku hanya sedang membaca teks cerita sejarah yang terdapat di buku ini. Buku apa ini? Sepertinya menarik sekali, Put. Oh, ini buku merupakan pengayaan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Wah, menarik ya, Put. Dengan membaca buku itu, kita dapat memperluas ilmu pengetahuan kita tentang cerita sejarah di Indonesia. Bukan itu saja, Bila. Teks cerita sejarah yang aku baca ini bukan saja menambah pengetahuan kita mengenai sejarah, namun kita bisa membedahnya untuk struktur dan kaidah kebahasaan yang dipergunakan. Oh iya, benar sekali Putri. Aku jadi teringat pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ada beberapa hal yang belum aku pahami loh Putri. Mengapa belum paham, Bila? Iya, aku hanya mengikuti separuh pelajaran Bu Ria, karena minggu yang lalu aku kurang sehat. Kemudian aku izin pulang. Jadi, ya memang itu sebabnya aku belum begitu mengerti Putri. Oh iya, aku baru ingat kamu izin pulang. Iya Put. Kamu bisa kan menjelaskan kembali materi teks cerita sejarah yang telah dibahas minggu lalu? Oh iya, tentu saja Bila. Apalagi kita memang ada tugas untuk membedah struktur dan teks cerita sejarah. Tapi aku pun ada sedikit yang belum paham mengenai kaidah kebahasaannya. Atau begini Putri, kita temui Bu Ria saja agar kita bisa lebih memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik dan benar. Aku setuju kalau begitu. Nah, itu Bu Ria Anita. Mari kita temui agar kita lebih paham. Mari Putri. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga nak. Iya, ada apa nak? Mohon maaf Ibu, saya tadi sedang membaca buku ini, Pengayaan Pengetahuan tentang Teks Cerita Sejarah, Bu. Oh begitu, mari kita ke dalam saja nak, agar lebih mudah ibu menjelaskannya kepada kalian. Baik Bu, kemudian saya dan Bila teringat materi teks cerita sejarah yang kita pelajari Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai teks cerita sejarah, begitupun Bila. Karena Bila minggu kemarin pulang cepat Bu karena sakit. Jadi tidak sepenuhnya mengikuti pelajaran teks cerita sejarah. Oh begitu, iya boleh saja. Coba, Putri masih ingat tidak pengertian teks cerita sejarah itu sendiri apa? Tentu saya masih ingat Bu, teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan
atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ibu, Bila mau bertanya, apakah teks cerita sejarah itu hanya terbatas pada buku-buku sejarah yang kita pelajari, Bu? Contohnya, perjuangan-perjuangan pahlawan saja, Bu. Tentu tidak, Bila. Kalau teks cerita sejarah yang berkaitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tidak hanya sejarah perjuangan pahlawan saja. Namun, teks cerita sejarah yang kita pelajari bisa berkaitan dengan asal-usul sebuah benda ataupun peristiwa. Pengertian sejarah sendiri adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itulah yang disebut sumber sejarah. Oh, begitu, Bu. Jadi teks cerita sejarah tidak hanya sebatas seperti buku yang saya baca ini ya, Bu? Iya, benar sekali, Nak. Bu Ria, ada contoh lain tidak, Bu, untuk teks cerita sejarah seperti yang Ibu bilang, tidak terbatas cerita kepahlawanan saja? Oh iya, ada. Tunggu sebentar ya, Ibu ambilkan. Nah, coba lihat teks di dalam buku ini. Ini merupakan sebuah contoh lain teks cerita sejarah. Sejarah terciptanya Instagram. Wah, menarik sekali ya, Bu, judulnya. Iya, benar sekali, Nak. Coba Bila, kamu baca teks cerita sejarah ini. Kita akan telaah bagaimana strukturnya terlebih dahulu. Baik, Bu. Siapa yang tidak kenal dengan Instagram? Aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto dan video ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, memfilter digital, menambahkan efek, dan memublikasikan foto tersebut ke berbagai jenis jejaring sosial yang ada, termasuk ke dalam jejaring Instagram itu sendiri. Instagram sendiri terbentuk dari dua kata utama, yakni Insta yang berarti instan, seperti pada kamera jenis Polaroid yang lebih akrab disebut dengan foto instan. Dan kata gram mengarah pada kata Telegram yang cara atau pengaplikasiannya adalah untuk mengirimkan sejumlah informasi pada seseorang dengan sangat cepat. Burp Inc. yang merupakan perusahaan startup teknologi yang notabene-nya hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi telepon genggam, berdiri pada sekitar tahun 2010 lalu. Pada mulanya, Burp Inc. sendiri berfokus pada pendalaman pemrograman yakni HTML5. Namun, seiring berjalannya waktu, Mike Krieger dan Kevin Systrom selaku CEO dari perusahaan ini memilih untuk berfokus hanya pada satu hal saja. Ya, cukup Bila. Coba Putri lanjutkan bacaannya. Baik, Bu. Seminggu lamanya, mereka berusaha membuat ide-ide yang mungkin dapat mendatangkan profit. Pada akhirnya, kedua CEO ini berhasil menciptakan versi pertama dari Instagram. Namun, seperti pada prototipe pada umumnya, versi awal dari Instagram ini masih memiliki banyak sekali kelemahan dalam segala sistemnya. Setelah melalui berbagai tahap penyempurnaan versi, Burp Instagram ini akhirnya sudah dapat diuji coba dengan menggunakan perangkat iPhone. Namun, tetap saja dirasa memiliki banyak sekali fitur yang tidak terkategori dengan baik. Sulit bagi Kevin dan Mike untuk mengatur ulang seluruh fitur yang ada dan memulai semuanya dari awal. Akhirnya, Mike dan Kevin memilih untuk berfokus hanya pada fitur foto, berkomentar, dan menyukai foto saja. Inilah kerangka awal terbentuknya jejaring sosial Instagram saat ini. Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 9 April, diumumkan sebuah berita besar, yakni saham dan kepemilikan Instagram akan diambil alih oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Facebook dengan uang tunai dan saham senilai $1 miliar. Instagram saat ini banyak diminati baik tua maupun muda. Penggunaan yang mudah dan fitur yang terkesan canggih membuat Instagram semakin populer dari tahun ke tahun. Dengan jejaring sosial Instagram, kita dapat mengetahui segala aktivitas teman-teman kita hanya dengan melihat foto dan video mereka.
Bila dan Putri, tadi kita sudah membaca sebuah teks cerita sejarah mengenai sejarah terciptanya Instagram. Bagaimana Putri dan Bila? Tidak hanya terbatas cerita kepahlawanan saja, bukan? Iya, Bu. Ternyata berita mengenai teknologi pun bisa dikategorikan teks cerita sejarah ya, Bu. Asalkan berisi tentang asal-usul benda atau peristiwa. Iya, benar sekali. Sekarang coba kita telaah bagaimana struktur teks cerita sejarah tadi. Apakah Putri masih ingat struktur teks cerita sejarah? Tidak, Bu. Tapi struktur itu sendiri apa ya, Bu? Struktur itu adalah bagian-bagian teks cerita sejarah, Bila. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana Putri? Ingat tidak strukturnya? Iya, Bu. Putri sudah ingat. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kedua, urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan yang ketiga adalah reorientasi, yaitu komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya, bersifat opsional atau boleh ditulis dan tidak. Benar tidak ya, Bu? Iya, tepat sekali. Struktur dari teks cerita sejarah memang terdiri dari 3 bagian: orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Bagaimana dari pengertian yang tadi Putri jelaskan, bisakah kalian analisis struktur teks cerita sejarahnya? Coba sekarang kita telaah mana bagian yang menunjukkan ketiga struktur itu dalam teks cerita sejarah yang berjudul terciptanya Instagram ini. Coba Nabila telaah. Baik, Bu, akan Bila coba telaah. Untuk bagian pertama orientasi, artinya pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Menurut Bila, dimulai dari kalimat siapa yang tidak kenal dengan Instagram, sampai dengan kalimat dan kata gram, mengarah pada kata telegram, yang cara atau pengaplikasiannya adalah untuk mengirimkan sejumlah informasi pada seseorang dengan sangat cepat. Untuk bagian kedua urutan peristiwa, rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Menurut Bila, dimulai dari kalimat Burp Inc. yang merupakan perusahaan startup teknologi hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi telepon genggam, berdiri pada sekitar tahun 2010 lalu, sampai dengan kalimat pada tahun 2012, tepatnya tanggal 9 April, diumumkan sebuah berita besar, yakni saham dan kepemilikan Instagram akan diambil alih oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Facebook dengan uang tunai dan saham senilai 1 miliar dolar. Benar tidak, Bu? Iya, tepat sekali. Bagaimana bagian terakhir, Putri? Bagian mana yang menunjukkan reorientasi? Putri tahu tidak? Menurut Putri, di paragraf terakhir ini, Bu, mulai dari kalimat Instagram saat ini telah banyak diminati baik tua maupun muda, sampai dengan akhir paragraf. Ya, benar sekali jawaban kalian. Baik Putri dan Bila, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dan struktur teks cerita sejarah. Sekarang kita akan ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, sekarang coba Putri
Ingat tidak apa ciri dari teks cerita sejarah? Iya Bu, ingat. Cerita disajikan secara kronologis atau berurutan, berisi fakta, serta menggunakan konjungsi temporal. Ya, tepat. Bagaimana kalau kaidah kebahasaannya? Putri masih ingat? Nah ini, Putri lupa Bu. Lalu, apa saja Bu kaidah kebahasaan yang harus dimiliki teks cerita sejarah? Kaidah kebahasaan yang harus dimiliki teks cerita sejarah yang pertama adalah ditandai dengan frasa nomina dan frasa verba. Yang kedua, ditandai dengan konjungsi temporal. Yang ketiga, ditandai dengan afiksasi. Dan yang keempat, ditandai dengan proses nominalisasi. Frasa itu apa ya Bu? Frasa itu merupakan gabungan dua kata yang sifatnya non-predikatif. Artinya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Bila kita lihat dari teks yang sudah kita baca, kata telepon genggam merupakan frasa nomina karena dibentuk dengan memperluas nomina atau yang kita sebut kata benda. Coba bila dari kata telepon genggam yang nomina, yang mana menurutmu? Aku tahu, telepon Bu nomina. Benar tidak Bu? Ya, benar sekali. Telepon yang menjadi unsur inti adalah nomina atau kata benda, sedangkan kata genggam adalah perluasannya. Maka, telepon genggam merupakan sebuah frasa nomina. Kemudian, coba Putri, bagaimana dengan frasa verba? Apakah di dalam teks tersebut Putri temui contoh dari frasa verba? Iya Bu, frasa mengambil foto dan frasa menambahkan efek Bu. Sebenarnya masih banyak, tapi itu merupakan dua contoh yang ada dalam teks cerita sejarah yang kita bahas. Ya, benar. Sama seperti frasa nomina, frasa verba pun demikian. Hanya yang menjadi inti adalah verba atau kata kerjanya, yakni mengambil dan menambahkan. Sedangkan kata yang terletak di belakangnya merupakan perluasan dari kata di depannya. Oleh sebab itu, kata itu disebut frasa verba. Bagaimana? Apakah paham untuk frasa nomina dan frasa verba? Iya Bu. Baik, kalau kalian sudah paham, akan Ibu lanjutkan ke kaidah yang kedua, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengacu pada waktu sekaligus sarana kohesi teks. Konjungsi temporal menghubungkan dua hal atau peristiwa yang terdiri dari dua bagian, yaitu konjungsi temporal yang menghubungkan peristiwa yang tidak sederajat, contohnya saja kata demi, apabila, hingga, ataupun menghubungkan kalimat yang sederajat, yakni kata sebelumnya dan sesudahnya. Kalian nanti bisa amati dalam teks tersebut kata mana yang merupakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal di dalam sebuah teks bertujuan agar urutan peristiwa dapat tertata secara kronologis. Bagaimana? Kita lanjut ya untuk kaidah yang ketiga. Nah, Bila ingat Bu, kalau afiksasi itu apa? Ibu, ini afiksasinya ya. Oh ya. Ya, lanjut ya Bu. Kita lanjut ya untuk kaidah yang ketiga, yaitu afiksasi. Nah, kalau afiksasi, Bila ingat Bu, karena tidak hanya teks cerita sejarah yang memiliki kaidah tersebut. Ya, pengertian afiksasi sendiri, apakah ada yang tahu? Imbuhan Bu. Ya, benar.
Kalau pembagiannya ada yang ingat? Saya tahu, Bu. Yang pertama ada prefix atau awalan, kemudian infix atau sisipan, sufiks atau akhiran, konfiks atau awalan dan akhiran yang diimbuhkan secara bersamaan, dan simulfiks atau awalan dan akhiran yang diimbuhkan tidak bersamaan. Tepat sekali jawabannya. Tapi bisa tidak kalian menjelaskan secara detail bagian terakhir yaitu konfiks dan simulfik? Kok ada yang bersamaan, ada yang tidak? Putri bisa, Bu. Maksudnya, contoh pada kata penembakan dari kata dasar tembak ditambah imbuhan an menjadi penembakan. Itu adalah konfiks. Sedangkan contoh simulfiks pada kata berpakaian mengalami 2 kali proses afiksasi. Pakai menjadi kata pakaian karena ditambah akhiran an. Kemudian pakaian menjadi berpakaian karena ditambah awalan ber. Ternyata kalian masih ingat materi afiksasi ya? Kalau contohnya di teks tadi bagaimana? Apakah ada? Wah, ada banyak itu, Bu. Kata mengarah, mengirimkan, senilai. Ada banyak deh, Bu, pokoknya. Ya, benar. Kita lanjut ya sekarang ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu nominalisasi. Nominalisasi merupakan suatu proses pembentukan nomina dari kelas kata lain dengan menggunakan afiks tertentu. Yang harus kita ingat, nomina itu sendiri tadi artinya adalah kata benda. Oh, maksudnya kalau kata lain yang bukan kata benda kemudian diberi imbuhan akan jadi kata benda atau nomina ya, Bu? Ya, benar sekali Putri. Adakah ditemukan dalam teks untuk nomina itu sendiri? Sebentar, Bu. Bila lihat kembali teksnya. Penggunaan, Bu, kata dasarnya guna. Perusahaan, Bu, kata dasarnya usaha. Ya, kedua jawaban kalian benar. Bagaimana? Sampai sini apakah sudah paham mengenai struktur dan kaidah teks cerita sejarah? Sudah, Bu. Apakah sudah bisa melanjutkan tugas yang Ibu berikan untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Oke, Bu, akan kami coba kerjakan. Ya, mudah-mudahan kalian semakin paham materi struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, mudah-mudahan kalian semakin paham dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih, Bu Ria. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita tentang teks cerita sejarah. Mudah-mudahan pembelajaran ini semakin memahami bagaimana teks cerita sejarah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sahabat edukasi, dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.